Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sampai saat ini kita masih diberi keselamatan dan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, yaitu iman kepada Allah. Ya. Beta konsep dalam pembelajaran ini, yang pertama, mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami makna al-asma'u al-husna, makna nama-nama baik. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian penerapan yang bisa dilakukan oleh kita semua, yaitu dapat menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Baik, mari kita lanjutkan pada slide yang selanjutnya. Aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaanmu bisa merasa begitu tenang. Pernahkah kita merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasakan ketenangan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Jadi jika kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita mempelajari untuk membaca Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 99 yang di dalam slide ini akan dibahas, di dalam video ini akan dibahas yang selanjutnya. Kemudian, jika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam pasti mempunyai rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya cinta, kedekatan seseorang kepada yang dicintai diawali dari seringnya seseorang dalam menyebut nama yang dicintai, kemudian berusaha sungguh-sungguh mengerjakan perintah yang dicintai tersebut. Contoh, jika kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala,
Allah menganjurkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, ya kita terapkan. Apalagi sholat fardu itu kewajiban sebagai umat Islam. Selanjutnya, nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Dari 6 rukun iman ini kita wajib mempercayainya. Dan pada video ini kita membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih iman itu? Ya. Iman itu percaya atau membenarkan, ya, yakin Allah itu ada. Jadi kita harus percaya kalau Allah itu ada. Kemudian menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Nah, jadi antara hati, antara lisan, kemudian dengan perbuatan kita harus sama. Bukannya plin-plan, di lisan A, di hati B, kita mengerjakan C, tidak sama. Jadi kita harus menerapkan dengan secara yang sama. Antara hati, lisan, dan perbuatan harus sama. Ya. Meyakini wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ya. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, baik itu yang gaib, baik itu yang nampak. Selanjutnya, pengertian iman yang lain. Yang pertama, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Yang nomor 2, iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam amal soleh, dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan atau berhenti, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan kebaikan, malah menurun, merosot. Kemudian yang nomor 3, iman adalah hubungan wujud Islami yang fana, kecil, dan terbatas ini dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Nah, ketiga itu adalah pengertian iman yang lain. Intinya sama, yaitu percaya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 dalil di sini, dalil akli yang dapat dijangkau dengan akal kita,
ya. Dalil akli itu apa? Suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh keteraturan alam semesta. Nah, bukti dengan adanya Allah, ya, untuk membenarkan kalau Allah itu ada, ya, ya kita lihat sendiri buktinya. Ada bumi, ada langit, ya, ada siang, ada malam. Siapa itu yang menciptakan? Ya Allah. Kemudian dalil nakli, dalil dari Al-Quran, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Jibril. Seperti itu. Slide selanjutnya. Dalil nakli, ya, dalil nakli dalam surah Al-A'raf ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsyi yughsiyal lailan nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, itulah dalil nakli yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 154. Kemudian dalil akli yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Inna lillahi tis'atau wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan innahu witsrun yuhibbul witsra man hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau bisa hafal Asmaul Husna, insya Allah bisa masuk surga. Nah, slide selanjutnya, Asmaul Husna. Ya, di Quran di lembaran pertama itu kan ada nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Mungkin anak-anak pernah membacanya, ya, pernah membacanya ketika di sekolah, ketika ngaji, ya, atau ketika di rumah sering baca Asmaul Husna. Mungkin sudah ada yang hafal. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Secara bahasa, nama-nama yang indah dan baik. Nah, secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah.
sebagai bukti keagungannya. Selanjutnya, dalil Asmaul Husna terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka dari itu, anak-anak diusahakan untuk bisa menghafal Asmaul Husna. Nah, ini adalah peta Asmaul Husna, ya. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Ghafar, Al-Hakim, Al-Hasib. Ya. Selanjutnya, mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Barru, ya Tawwab, ya Rauf,
أحد يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله. Terima kasih sudah menyaksikan WIS Asmaul Husna. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa nama-nama dari Asmaul Husna yang sesuai di buku yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib ya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dikeluarkan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Mengetahui hal yang tidak nampak, yang gaib. Ya. Allah mengetahui. Maka dari itu pengetahuan Allah tidak ada batasnya. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam suratul An'am nomor 6 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, di situ sudah jelas bahwa Allah telah mengetahui, ya, mengetahui hal yang nampak dan yang gaib, hal yang belum terjadi, bahwa bahkan daun yang akan gugur pun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Khabir, Maha teliti. Allah itu Maha teliti pada semua ciptaannya, ya. Berjuta-juta makhluk Allah menciptakannya,
semua berfungsi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran, ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah tahu, Allah teliti. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan artinya, dan Allah maha teliti. Saya ulangi, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi Allah itu sangat teliti. Apa yang kita kerjakan kita ketahui, apa yang kita lakukan Allah juga mengetahui. Selanjutnya, As-Sami', maha mendengar, ya. Allah itu maha mendengar. Meskipun kalian berbicaranya itu lirih dengan suara sir, ya, yang sangat rendah, Allah tetap mendengarkan, Allah tetap dengar, ya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mengetahui, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Meskipun kalian berbicara sangat lirih, Allah tetap mendengarkan. Kemudian perilaku sesuai As-Sami', ya. As-Sami' harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, ya. Harus mau mendengarkan orang yang berbicara dengan kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Jadi ketika ada orang berbicara, kita mendengarkan. Kalau jangan memotong omongan orang, itu tidak baik. Jadi kita dengarkan dulu, kemudian kalau orang tersebut sudah selesai bicara, baru kita berbicara. Kemudian berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, ya. Jadi dapat memilih, jika hal itu baik ya kita kerjakan, jika hal itu hal buruk ya kita tinggalkan. Kemudian menjadi orang yang peka terhadap informasi. Nah, ini yang sering terjadi pada kita semua. Ada informasi apapun kita tidak peka, tidak melihat, kita tidak mendengarkan. Atau sekarang zamannya sosmed, via sosial media, kita tidak melihat pengumuman, tidak melihat informasi. Maka dari itu kita terapkan mulai dari sekarang menjadi orang yang peka terhadap informasi, entah itu dari dari sosmed atau dari baik itu tulisan atau video. Selanjutnya, perilaku sesuai Al-Basir, ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesarannya, ya. Jadi peristiwa yang terjadi di alam ini, mari kita renungkan, ya. Itu semua Allah juga ikut campur. Bahkan skenario kehidupan itu yang menjadi sutradaranya itu Allah. Contoh sekarang wabah COVID-19 atau corona, sehingga pembelajaran daring atau online. Nah, wabah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus bagaimana, sabar atau tidak menghadapi hal yang seperti ini, ya. Maka dari itu kita harus menerapkan juga perilaku sabar. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Kemudian introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Ini yang lebih penting
penting dari diri kita sendiri ya. Apa yang ada dalam diri kita, kita introspeksi diri. Jika kita kurang baik, maka introspeksi diri untuk membenahi diri sendiri, bukan malah menilai orang lain ya. Ada orang lewat ya, kita duduk nyantai, kita sambil santai dengan teman, kita ngomongin orang yang lewat tersebut. Nah, kita tidak memandang diri kita sendiri benar apa salah. Maka dari itu introspeksi diri itu penting. Selanjutnya ini hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hikmahnya. Ada banyak hikmahnya. Hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menyelamatkan, kita membantu orang ya, kita yakin kalau kita beriman kepada Allah, maka kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, hati menjadi tenang, tidak gelisah ya. Kemudian nomor tiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian ya. Nomor empat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Nomor lima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kewajiban sebagai umat Islam ya, contohnya ya sholat, itu kita akan giat lagi untuk semangat lagi, membangunkan jiwa semangat kita. Kemudian yang nomor 6, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, hanya manusia kecil yang rendah saja, tidak ada apa-apanya, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita berberkah dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih untuk materi pada video ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa dan raga kita, kemudian mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.